Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Monkey D. Dragon merupakan salah satu karakter paling misterius di One Piece. Ayah Luffy ini merupakan tokoh yang sejarah dan historinya masih banyak belum diungkapkan. Namun yang jelas, sebagai anak dari Monkey D. Gap, kekuatan yang dimilikinya digadang-gadang tidak kalah hebat dengan para karakter kuat lain di dunia One Piece. Anggap saja anak didiknya seperti Sabo yang sudah sangat kuat meskipun belum memakan buah iblis Mera-Mera no Mi pada saat di Dressrosa. Sabo yang dididik secara langsung oleh Dragon mampu menghajar komandan divisi bajak laut Kurohige dan juga bertarung seimbang dengan Admiral Fujitora yang dijuluki sebagai monster karena kekuatannya yang mengerikan. Memang Dragon, kisah dari ayah Luffy ini belum banyak ditampilkan. Namun Anime Zone akan sedikit membahas mengenai masa lalu dari Dragon dan awal mula ia menjadi pemberontak untuk menggulingkan pemerintah dunia. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Monkey D. Dragon merupakan tokoh paling penting di pasukan revolusioner. Ia merupakan pimpinan tertinggi yang membawahi banyak orang kuat dengan tujuan yang jelas untuk menjatuhkan pemerintah dunia. Pertanyaan yang paling umum yang sering dibicarakan orang tentang Dragon adalah mengapa ia sangat berambisi untuk menghancurkan pemerintah dunia atau Tenryubito dan bukan angkatan laut? Jujur saja, itulah jawaban yang sangat ingin kita dengar selama ini tentang Dragon selain kekuatannya juga. Memang benar ada banyak teori yang sudah beredar di forum-forum One Piece tentang Dragon dan juga masa lalunya. Seperti misalnya adalah teori bahwa Dragon dulunya merupakan seorang petinggi angkatan laut atau salah satu bagian dari agen Cyberpol. Untuk argumen yang pertama tentang Dragon merupakan mantan prajurit angkatan laut sangat kecil kemungkinannya. Jadi kita bisa membantah tentang spekulasi ini. Hal tersebut jelas karena sepertinya tidak ada satupun yang menyadari keterkaitannya atau keberadaannya selama berada di angkatan laut. Kalau skenarionya benar begitu, ini sangat kontras dan berbeda dengan karakter seperti X-Drake ataupun Kuzan, di mana mereka tetap dikenali meskipun sudah memutuskan untuk keluar dari angkatan laut. X-Drake masih dikenali oleh sebagian prajurit angkatan laut saat di Pulau Sabaody. Bahkan orang-orang juga mengenali dirinya merupakan seorang prajurit angkatan laut yang menyeberang ke dunia bajak laut. Sementara sosok Kuzan masih sangat diingat karena memang berita tentang dirinya yang mengundurkan diri dari angkatan laut telah beredar luas di mana-mana. Apalagi ia merupakan salah satu dari 3 admiral tertinggi angkatan laut yang sangat terkenal dan memiliki popularitas tersendiri. Sementara itu, jika kita melihat Dragon, sepertinya dia tidak dikenali oleh banyak orang. Mereka malah tidak menganggap Dragon sebagai ancaman besar yang berpotensi merusak kedamaian dunia jika memang Dragon dipecat atau keluar dari angkatan laut dan memiliki jabatan tinggi pada saat itu. Seharusnya ketika Dragon keluar atau dipecat dari angkatan laut karena jabatannya yang tinggi, reaksi orang-orang terhadapnya akan sama setidaknya seperti reaksi orang-orang terhadap Aokiji Kuzan ketika memutuskan keluar. Namun sampai sejauh ini berita tersebut tidak tersinggung atau tersiar dimanapun. Jadi akan kurang masuk akal jika masa lalu Monkey D. Dragon merupakan mantan petinggi di angkatan laut. Kemudian bagaimana dengan teori yang kedua bahwa masa lalu Dragon adalah mantan agen Cyberpol? Sampai sejauh ini menurut kami opini tersebut akan lebih masuk akal untuk dibahas. Nah, jika dikaitkan secara sederhana, Cyberpol merupakan organisasi rahasia milik pemerintah dunia yang selalu bergerak dan bertugas di balik bayang-bayang. Hal itu sama seperti yang dilakukan Dragon di pasukan revolusioner dengan bergerak di balik layar. Cyberpol juga harus menyembunyikan identitasnya untuk menjaga kerahasiaan dari tujuan mereka, karena memang tugas mereka sangat misterius. Hal itu juga relevan dengan tidak dikenalinya Dragon sebagai orang berbahaya dan tak banyak yang mengetahui asal-usul serta masa lalunya. Jadi sedikit banyaknya ada beberapa kesamaan antara organisasi Cyberpol dengan organisasi pimpinan Dragon pasukan revolusioner. Menurut kami, hal yang paling mendasari keluarnya Dragon dari Cyberpol adalah Will of the miliknya. Nah, kita akan membahasnya nanti.
Lanjut, hanya saja ada sedikit masalah dalam spekulasi ini, yaitu bahwa sejauh ini belum pernah terungkap atau terdengar kalau ada agen Cyberpol yang keluar atau dikeluarkan dari organisasinya. Sehingga kita belum pernah melihat ada orang yang dijuluki sebagai mantan agen Cyberpol. Karena para agen ini memang ditugaskan untuk selalu siap melayani pemerintah dunia, melakukan apapun tugas yang diperintahkan, baik itu sebagai pembunuh atau mata-mata bagi mereka. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mungkin Dragon bisa dengan mudah keluar dari organisasi berbahaya tersebut? Sementara kita tahu bahwa para agen Cyberpol sangat patuh terhadap aturan dan mungkin sudah dicuci otaknya sehingga bisa dikendalikan sesuka hati pemerintah dunia. Ditambah lagi, Dragon pasti memiliki rahasia tentang apapun yang dia punya semasa bertugas sebagai agen Cyberpol. Jika benar Dragon merupakan salah satu bagian dari Cyberpol, bagaimana mungkin dia bisa bertahan dari program cuci otak yang dilakukan oleh pemerintah dunia? Hal ini mungkin akan masuk akal dengan pernyataan jika sebenarnya Dragon sangat berhasrat untuk menggulingkan pemerintah dunia atau Tenryubito bukan karena dia dulunya merupakan mantan angkatan laut atau agen Cyberpol. Namun hal itu dilakukannya karena memang sudah menjadi warisan yang ada dalam darahnya yang berasal dari klan D atau keluarganya. Disinilah semua itu akan lebih masuk akal tentang Will of D yang diemban Dragon. Kita semua tahu bahwa Dragon adalah bagian dari D sama seperti anaknya Luffy, Roger, Garp, Law, Ace, dan lain-lain. Dan kita juga sering mendengar bahwa orang-orang dari klan D atau keluarga D ini adalah musuh dari semua orang, terutama kaum naga langit yang sangat membencinya. Mereka selalu tidak disukai semua orang. Tapi uniknya adalah para keturunan D ini secara rahasia mewariskan nama tersebut dari generasi ke generasi. Kami rasa tidak banyak orang yang tahu apa arti D yang terdapat di nama-nama orang-orang ini. Mungkin saja hanya beberapa orang yang sudah mengetahui rahasia tersebut, dan kami berpikir bahwa beberapa orang ini adalah para Gorosei, Im-sama, Rox Disebek, dan tentu saja Goldie Roger. Mengapa hal ini terus dirahasiakan dan mengapa para keturunan D ini menjadi musuh bagi semua orang? Nah, itulah yang juga masih menjadi sebuah pertanyaan besar yang belum terungkap hingga sekarang. Orang-orang hanya bisa beropini dan spekulasi, termasuk kami sendiri. Namun yang jelas, semua hal ini dan juga spekulasi yang beredar adalah klan D memiliki keterkaitan dengan kerajaan kuno atau Ancient Kingdom sekitar 800 tahun yang lalu, seperti yang dijelaskan oleh Clover. Kerajaan kuno sendiri disebut-sebut memiliki musuh yang mengancam keberadaan mereka, dan itulah mengapa mereka kemudian mewariskan semua informasi yang terjadi pada saat itu melalui batu poneglyph. Dan pemerintah dunia sendiri dengan semua kekuatannya berusaha semaksimal mungkin untuk menghapus informasi apapun tentang abad kekosongan tersebut dari sejarah, dan melarang bagi siapa saja yang mencoba untuk menelusuri dan mengungkap fakta dari sejarah tersebut. Mungkin hal ini mengingat betapa berpengaruhnya klan D dan bagaimana pihak dari pemerintah dunia yang begitu membenci keturunan dari klan D ini. Ada kemungkinan isu yang beredar bahwa dulunya klan D adalah penguasa di kerajaan kuno di abad kekosongan tersebut. Mereka mungkin adalah keluarga penguasa sekaligus kekuatan besar yang pada saat itu berhasil menjadi raja dan mengendalikan dunia. Kemudian, banyak kerajaan-kerajaan kecil atau negara kecil yang sudah muak berada di bawah pimpinan mereka, sehingga semua bagian negara ini memutuskan untuk melawan dan melakukan kudeta untuk kemudian menghancurkan kerajaan kuno tersebut. Dan alasan pemerintah dunia setelah berhasil menghancurkan kerajaan kuno adalah membangun organisasi kuat yang kita ketahui untuk menggantikan posisi mereka sebagai penguasa dunia sebelumnya. Selanjutnya, setelah kudeta berhasil dilakukan, para penguasa ini sengaja menghapuskan klan D dan juga keturunannya serta sejarah kerajaan kuno. Hal itu terpaksa dilakukan karena para pemimpin tersebut tak ingin fakta sebenarnya diketahui oleh banyak orang dan mencegah untuk para keturunan D yang tersisa melakukan balas dendam atas apa yang telah mereka lakukan dulu kepada kerajaannya. Selain itu, para penguasa ini juga tidak ingin kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena ketika mereka mengetahui kebusukan dari kaum naga langit atau pemerintah dunia, mereka tidak lagi dihormati dan justru malah mendukung balik kerajaan lama untuk memimpin kembali. Dalam hal ini adalah mendukung para klan D untuk bangkit kembali. Nah, di sana Dragon muncul ke permukaan.
Dragon adalah sosok yang dianggap sebagai kriminal paling berbahaya dan ditakuti oleh orang-orang di pemerintah dunia, sama seperti halnya Roger. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana reaksi orang-orang ketika mereka mendengar nama Dragon sebagai kriminal paling berbahaya. Jadi selain Roger, Dragon juga mungkin adalah orang yang sudah mengetahui sejarah sebenarnya dari dunia dan ingin mengungkap kebenaran melalui pasukan revolusi yang telah dibentuknya. Kemungkinan Dragon tahu apa yang terjadi 800 tahun yang lalu di abad kekosongan, meski ia belum sepenuhnya mengetahui informasi tersebut dari batu-batu poneglyph. Nah, menurut kami itulah mengapa Dragon lebih dikhawatirkan dan lebih populer dibandingkan Whitebird dan bajak laut besar lainnya. Dragon dan Roger memiliki kesamaan, yaitu membongkar rahasia dunia dan mengungkapkannya ke publik. Hal itulah yang tak dimiliki oleh Edward Newgate, meskipun ia merupakan seorang bajak laut hebat. Mungkin juga karena Will of D yang dimiliki oleh Dragon dan Roger, sehingga mereka secara tak sadar memiliki kewajiban untuk meneruskan ambisi para pendahulunya. Dragon sadar aksi yang dilakukan pemerintah dunia adalah tindakan yang jahat dan serakah yang menghalalkan segala cara untuk menghancurkan dan mengambil alih kekuasaan dari para pendahulu di kerajaan kuno. Dengan alasan itulah, Dragon kemudian membentuk pasukan revolusi untuk mengambil alih kembali apa yang seharusnya diwariskan para pendahulunya. Dan bagi para pengikut Dragon, hal ini merupakan upaya mereka untuk merebut kembali wilayah atau kebebasan yang berada dalam genggaman pemerintah dunia. Sejauh ini ada ramalan yang mengatakan bahwa klan D akan membawa badai besar kembali ke dunia, dan mungkin badai tersebut akan dibawa oleh orang seperti Luffy, Dragon, Law, Teach, dan para penyandang D lainnya di akhir cerita One Piece. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai masa lalu Dragon dan tujuan sebenarnya membentuk pasukan revolusi. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini berisi teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.